Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Muhammad Ibrahim dan ini kelompok saya. Pernahkah kalian bertanya bagaimana dinasti Umayyah menjadi salah satu dinasti yang paling kuat dan berpengaruh dalam sejarah Islam? Lalu, apa sih yang membuat dinasti Umayyah ini begitu penting dalam perkembangan peradaban Islam? Nah, pada video kali ini kami akan membahas tentang sejarah berdirinya dinasti Umayyah, tokoh-tokoh pada dinasti Umayyah, sistem pernikahan pada masa dinasti Umayyah, masa kejayaan pada dinasti Umayyah, serta peruntuhan pada masa dinasti Umayyah. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita perdalam materi ini agar teman-teman semua bisa memahami peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah. Sejarah kelahiran dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah berasal dari Umayyah bin Abd al-Sham, yaitu kakek Abu Sufyan. Umayyah segenerasi dengan Abu Thalib, yaitu kakek dari Nabi Muhammad SAW, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, demikian Ali bin Abi Thalib segenerasi pula dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ali bin Abi Thalib berasal dari keturunan Bani Hashim, sedangkan Muawiyah bin Abi Sufyan berasal dari keturunan Bani Umayyah. Yang kedua keturunan ini merupakan orang-orang berpengaruh pada suku Quraisy. Cikal bakal berdirinya Bani Umayyah dimulai pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu Muawiyah menjabat sebagai gubernur Damaskus, dan juga kerabat dari Utsman bin Affan menuntut kematian Utsman bin Affan. Dengan taktik dan kecerdikannya, ia mempermainkan emosi umat Islam. Muawiyah tidak mau menghormati Ali bin Abi Thalib, sehingga ia menyerahkan tanggung jawab atas kematian Utsman bin Affan kepada Ali bin Abi Thalib, sehingga Ali bin Abi Thalib ditetapkan dari jabatan sebagai khalifah. Dari perselisihan tersebut, Ali bin Abi Thalib terjadi peperangan dengan Muawiyah, di mana perang itu disebut dengan perang sifin karena terjadi di daerah yang bernama Sifin. Peperangan tersebut hampir saja dimenangkan oleh Ali, namun siasat dari penasehat Muawiyah, yaitu Amr bin As, yang pasukannya mengangkat satu Al-Quran di ujung lembing gunung mereka, pertanda seru damai dan melakukan perdamaian atau tahkim dengan pihak Ali dengan strategi politik yang sangat tentang Muawiyah. Bahkan perang itu berakhir dengan tahkim yang Sifin yang tidak menguntungkan Ali, tapi akibat itu pula Ali sendiri menjadi terpecah dua, yaitu yang tetap setia dengan Ali disebut dengan Syiah, dan yang tidak setia dengan Ali disebut dengan Khawarij. Pada saat Ali terbunuh oleh Khawarij, Ali digantikan oleh anaknya, yaitu Hasan. Namun karena Hasan yang lemah, sedangkan Muawiyah semakin kuat, maka Hasan membuat perdamaian dengan Muawiyah, sehingga perjanjian ini dapat menyatukan umat Islam kembali dalam satu kepemimpinan politik. Di bawah Muawiyah bin Abi Sufyan, pemerintahan yang dapat kita sebut dengan periode kekhalifahan Republik sejak kekhalifahan Abu Bakar itu telah berakhir dan dilanjutkan oleh khalifah yang pendiri khalifah kedua, yaitu Muawiyah. Dari Muawiyah, ia menunduk anaknya yaitu Yazid sebagai penerusnya menjadi seorang pendiri sebuah dinasti. Pada saat Ali bin Abi Thalib terbunuh oleh seorang anggota Khawarij, maka Khalifah Ali diturunkan kepada anaknya yaitu Hasan. Namun ternyata Hasan lemah, sedangkan Muawiyah semakin kuat, maka Hasan membuat perjanjian damai. Perjanjian ini dapat mempersatukan umat Islam kembali pada satu komando kepemimpinan politik.
di bawah Muawiyah bin Abi Sufyan. Dengan meninggalnya Ali bin Abi Thalib, maka pemerintahan khalifah yang berawal dari Abu Bakar telah berakhir dan dilanjutkan oleh khalifah kedua, yaitu dari Muawiyah bin Abi Sufyan yang menunjuk putranya sebagai penerus, yaitu Yazid, dan menjadi pendiri sebuah dinasti. Dengan demikian, konsep pewarisan kekuasaan mulai diperkenalkan dalam suksesi kekhalifahan, dan sejak itu tidak pernah sepenuhnya ditinggalkan. Maka Khalifah Umayyah adalah dinasti pertama dalam sejarah Islam. Khalifah pada masa dinasti Umayyah. Pada masa dinasti Umayyah terdiri dari 14 khalifah. Yang pertama, Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 661 sampai 680 Masehi. Ia adalah khalifah pertama Bani Umayyah. Ia berhasil menyatukan wilayah Syam dan menjadi penguasa kekhalifahan. Ia dikenal sebagai seorang politikus yang cerdik dan berpengalaman dalam memimpin. Yang kedua, Yazid bin Muawiyah pada tahun 680 sampai 683 Masehi. Ia adalah putra Muawiyah bin Abi Sufyan. Ia diangkat menjadi khalifah setelah ayahnya wafat. Masa pemerintahannya ditandai dengan konflik dan perlawanan dari berbagai pihak, termasuk keluarga dan pendukung Al-Husain. Yang ketiga, Muawiyah bin Yazid pada tahun 683 sampai 684 Masehi. Ia adalah putra Yazid bin Muawiyah. Ia memerintah hanya dalam waktu yang singkat dan tidak memiliki pengaruh besar dalam sejarah Bani Umayyah. Yang keempat, Marwan bin Hakam pada tahun 684 sampai 685 Masehi. Ia merupakan khalifah dari cabang keluarga lain dalam Bani Umayyah dan masa pemerintahannya singkat. Yang kelima, Abdul Malik bin Marwan pada tahun 685 sampai 705 Masehi. Ia adalah khalifah yang berkuasa paling lama di Damaskus. Ia dikenal karena reformasi administrasi, pengarahan bahasa resmi menjadi bahasa Arab, dan pembentukan koin Islam pertama. Dan yang keenam, Al-Walid bin Abdul Malik pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Ia adalah khalifah yang berkuasa paling lama setelah Abdul Malik bin Marwan. Ia dikenal karena ekspansi wilayah kekuasaan Bani Umayyah ke Spanyol, Afrika Utara, dan Asia Tengah. Yang ketujuh, Sulaiman bin Abdul Malik pada tahun 715 sampai 717 Masehi. Ia adalah putra Abdul Malik bin Marwan. Ia memerintah dengan kebijakan yang lebih fokus pada pemerintahan internal dan kurang pada ekspansi militer. Dan yang ke-8, Umar bin Abdul Aziz pada tahun 717 sampai 720 Masehi. Ia adalah salah satu khalifah yang paling dihormati. Ia dikenal karena kebijakan keadilan, kesederhanaan, dan kesetiaan terhadap ajaran Islam. Yang kesembilan, Yazid bin Abdul Malik pada tahun 720 sampai 724 Masehi. Ia adalah putra Abdul Malik bin Marwan. Ia memerintah dengan kebijakan yang lebih fokus pada kepentingan dinasti dan kurang pada kesejahteraan rakyat. Yang ke-10, Hisham bin Abdul Malik pada tahun 724 sampai 743 Masehi. Ia adalah khalifah yang berkuasa paling lama setelah Al-Walid bin Yazid. Ia dikenal karena keberhasilan dalam menjaga stabilitas pemerintahan dan menekan perlawanan dari berbagai pihak. Yang ke-11, Al-Walid bin Yazid pada tahun 743 sampai 744 Masehi. Ia adalah putra Yazid bin Abdul Malik. Ia memerintah hanya dalam waktu yang singkat dan tidak memiliki pengaruh besar dalam sejarah Bani Umayyah. Yang ke-12, Yazid bin Walid pada tahun 744 Masehi. Ia adalah putra Hisham bin Abdul Malik. Ia memerintah hanya dalam waktu yang singkat dan tidak memiliki pengaruh besar dalam sejarah Bani Umayyah. Yang ke-13, Ibrahim bin Walid pada tahun 744 Masehi. Ia adalah putra Abdul Malik. Ia memerintah hanya dalam waktu yang singkat dan tidak memiliki pengaruh besar dalam sejarah Bani Umayyah. Dan yang terakhir, Marwan bin Muhammad pada tahun 744 Masehi sampai 750 Masehi. Ia adalah khalifah terakhir Bani Umayyah di Damaskus. Ia berusaha mempertahankan kekuasaan, tapi gagal karena pemberontakan dari dinasti Abbasiyah. Sistem pemerintahan pada masa dinasti Umayyah. Salah satu perubahan paling signifikan yang dibawa dinasti Umayyah adalah sistem pemerintahan yang bersifat monarki herediter atau turun-temurun. Jika sebelumnya para khalifah dipilih melalui musyawarah atau penunjukan, di era Umayyah jabatan khalifah diwariskan dalam keluarga.
Muawiyah bin Abi Sufyan, pendiri dinasti ini, menjadi khalifah pertama dan kemudian menunjuk putranya yakni Yazid bin Muawiyah sebagai penerus. Langkah ini tentu saja menimbulkan pro dan kontra di kalangan umat Islam saat itu. Lalu, bagaimana struktur pemerintahannya? Di bawah kepemimpinan dinasti Umayyah, pusat pemerintahan dipindahkan dari Madinah ke Damaskus di Syria. Langkah ini menunjukkan fokus kekuasaan yang mulai bergeser ke wilayah yang lebih strategis dan lebih terbuka terhadap pengaruh budaya lain. Damaskus kemudian menjadi pusat peradaban yang gemerlap. Selain sistem pemerintahan yang terpusat, dinasti Umayyah juga dikenal dengan ekspansi wilayah yang sangat luas. Mereka berhasil menaklukkan wilayah-wilayah baru di Afrika Utara, Spanyol atau disebut dengan Al-Andalus, hingga ke Asia Tengah. Untuk mengelola wilayah yang begitu luas, mereka mengembangkan sistem administrasi yang lebih terstruktur, dengan pembagian wilayah menjadi provinsi-provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur atau amir. Dalam bidang ekonomi, dinasti Umayyah juga melakukan beberapa inovasi, seperti pencetakan mata uang sendiri yang dikenal dengan dinar, emas, dan dirham perak dengan inskripsi Arab. Hal ini tentu mempermudah transaksi perdagangan di seluruh wilayah kekhalifahan. Meskipun seringkali dikaitkan dengan konflik politik, dinasti Umayyah juga memberikan kontribusi dengan signifikan dalam bidang ilmu pengetahuan dan seni. Bahasa Arab semakin berkembang menjadi bahasa administrasi dan ilmu pengetahuan. Arsitektur juga mencapai puncak kejayaannya dengan pembangunan masjid-masjid megah dan istana-istana yang indah. Namun, kekuasaan dinasti Umayyah tidaklah abadi. Berbagai faktor seperti ketidakpuasan dari kelompok-kelompok tertentu, konflik internal, dan munculnya kekuatan baru seperti Abbasiyah akhirnya meruntuhkan kekhalifahan ini pada tahun 750 Masehi. Masa kejayaan dinasti Umayyah. Nah, masa kejayaan dinasti Umayyah ini benar-benar luar biasa. Mereka berhasil memperluas wilayah Islam sampai ke Spanyol, di barat, dan India di timur. Bayangin aja, luas banget, kan? Karena mereka juga punya salah satu kekaisaran terbesar di dunia. Nah, di sini juga ada pencapaian penting di masa kejayaan dinasti Umayyah. Yang pertama, ada pemerintahan tertata rapi. Bahasa Arab dijadikan bahasa resmi negara dan sistem pajak diperbaiki. Yang kedua, ada mata uang sendiri. Mereka bikin dinar dan dirham jadi gak bergantung sama negara lain. Yang ketiga, ada pembangunan besar-besaran. Banyak bangunan megah dibangun seperti Masjid Umayyah di Damaskus. Yang keempat, ada penyebaran Islam. Lewat penaklukan dan dakwah, Islam menyebar ke banyak wilayah baru. Nah, apa saja sih faktor-faktor kenapa dinasti Umayyah ini bisa berjaya? Yang pertama, karena faktor pemimpinnya yang kuat. Khalifah seperti Abdul Malik bin Marwan dan Al-Walid I itu tegas dan punya visi yang jelas. Yang kedua, karena faktor wilayah luas dan kaya. Wilayah kekuasaannya luas banget. Jadi, sumber daya alam dan pajaknya juga besar. Yang ketiga, karena faktor administrasinya yang bagus. Pemerintahannya rapi dan teratur, mulai dari militer keuangan sampai hukum. Yang keempat, karena faktor toleransi beragama. Walau Islam dominan, umat non-Muslim tetap boleh ibadah asal bayar pajak khusus. Yang kelima, karena faktor infrastrukturnya yang keren. Jalan, pos, dan bangunan keagamaan dibangun di mana-mana, bikin negara makin maju. Kehancuran dinasti Umayyah. Kehancuran dinasti Umayyah adalah sebuah kisah yang penuh dengan konflik, ketidakpuasan, dan perubahan besar terhadap sejarah Islam. Dinasti Umayyah merupakan dinasti pertama yang memerintah setelah Khalifah Khulafaur Rasyidin. Namun, berjalannya waktu ada beberapa faktor yang membuat hancurnya dinasti tersebut. Faktor yang pertama, setelah terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, kekhalifahan jatuh ke tangan Muawiyah, yaitu pendiri dinasti Umayyah. Muawiyah memindahkan pusat pemerintahan ke Damaskus dan memperkuat kekuasaan dengan mengandalkan militer. Namun, kebijakan-kebijakan tersebut lebih menguntungkan Arab ketimbang non-Arab. Nah, mulailah timbullah ketidakpuasan. Faktor yang kedua, yaitu banyaknya pemberontakan. Di berbagai wilayah, muncullah pemberontakan baik dari dalam maupun dari luar. Salah satunya yang paling besar adalah pemberontakan Bani Abbas, yang akhirnya sukses menjatuhkan Umayyah. Faktor yang ketiga yaitu korupsi dan gaya hidup mewah.
banyak pejabat dan keluarga istana hidup dengan mewah, sementara rakyatnya susah. Ini yang membuat kepercayaan rakyat turun drastis. Akhirnya, semua faktor ini membuat dinasti Umayyah makin rapuh, dan pada tahun 750 Masehi, mereka resmi tumbang setelah kalah dalam revolusi Abbasiyah. Tetapi meskipun hancur, peninggalan mereka tetap berpengaruh dalam sejarah Islam. Bahkan ada satu cabang dinasti Umayyah yang lanjut di Spanyol, yaitu namanya Umayyah di Andalusia. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat memberi pengetahuan dan wawasan bagi kita semua. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.